Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu a'lam. Ayyuhal hadirun al-kiram al-ahibba, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah dalam rangka ibadah kepadanya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap nikmat dan rahmat yang tercurah, sehingga kita masih bisa istiqamah dalam rangkaian qiyam Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan merupakan hadiah istimewa dan spesial bagi orang yang beriman. Karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kewajiban berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada kita selaku orang yang beriman. Dulu amalan puasa ini biasa dilakukan oleh para nabi, tapi kemudian umat Rasulullah SAW diberikan khusus 1 bulan untuk melaksanakan ibadah puasa, yakni di bulan Ramadan. Dan rangkaian puasa yang kita lakukan tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, baik ketika saat ini kita berada di dunia ataupun di akhirat kelak, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an ada 245 kalimat atau kata takwa yang muncul. Jumlah surat Al-Qur'an ada 114. Artinya kalau kita pukul rata jumlah kalimat takwa yang berada dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada jumlah surat yang ada. 19 kata ataupun kalimat dari takwa ini merupakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman agar menjadi insanul muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling banyak kalimat ataupun perintah takwa ini ada di dalam surat Al-Baqarah, yakni 27 kali kalimat tentang takwa. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, hal ini jelas bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekaligus memberikan proses. Dengan adanya puasa di bulan Ramadan, di satu sisi kita diberikan perintah untuk bertakwa kepadanya, tapi di sisi lain dibuatkan jalan atau proses
satu misalnya ketika Rasulullah SAW mengungkapkan tentang keutamaan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidah ibnu Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Atakum Ramadan syahrul barakah. Yaghshakumullahu fihi fa yunazzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi du'a. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikumul malaikah fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mudah-mudahan cukup dengan waktu yang terbatas ini, ada 7 keutamaan. Dengan 7 keutamaan ini ketika kita kaji dan kita telisik membuat kita bersemangat, muncul hamasah fil ibadah, semangat dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrul barakah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Artinya di dalam bulan Ramadan ini, ketika masuk Ramadan kita sudah meniatkan diri kita untuk beribadah dengan standarisasi tujuan takwa tadi, maka seluruh yang ada di dalam diri kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah jalan keberkahan. Arti berkah itu kan bertambah kebaikan. Artinya segala nikmat yang diberikan oleh Allah dengan niat dan tujuan untuk proses takwa, maka semua ibadah yang kita lakukan di dalamnya dan semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai proses menunjang ibadah itu adalah berkah. Tidak diberikan nikmat umur. Di dalam bulan Ramadan berkah umurnya. Kenapa? Karena ada ibadah dan niat tujuan proses menuju takwa. Kita punya harta, maka harta kita itu menambah keberkahan bagi kita dengan sedekah, dengan infak yang kita keluarkan. Karena itu merupakan bagian dari proses menerpa diri kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, semua nikmat yang diberikan oleh Allah ketika masuk bulan Ramadan dengan niat tujuan memproses diri menjadi takwa dengan beribadah di dalamnya, maka semua itu memiliki nilai berkah. Bahkan desahan nafas kita pun yang kita barengi dengan zikrullah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaghshakumullahu fihi. Kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan Allah mengunjungi kalian. Ini bahasa luar biasa. Yaghshakumullah, Allah mengunjungi kalian di dalam bulan Ramadan. Bayangkan yang mengunjungi orang beriman itu Allah. Jangankan dikunjungi oleh Allah, dikunjungi oleh presiden aja semangat aja. Ya, presiden mau datang ke rumah Taman Kenari, kira-kira persiapan kita kayak apa? Oh, semua yang kotor dibersihkan, semua yang berantakan ditertibkan, jalan-jalan ditambal, dipoles biar bagus, dicat dan lain sebagainya, ditanamin pepohonan biar tampak indah. Itu kunjungan presiden. Sedangkan ini yang yaghshakumullahu fi, Allah yang mengunjungi kalian di dalam Ramadan. Allah. Dan
ridhonya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ridhonya, maka surga adalah balasan untuk orang tersebut. Dan uniknya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah merahmati hambanya, maka dia tidak memperhatikan latar belakang atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba itu sebelumnya. Kita ingat kisah bagaimana seorang pelacur, ya kan? Kisah seorang pelacur dan kita pelajari itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, sudah pernah kita baca ya. Bagaimana seorang pelacur yang pulang dari pekerjaannya di pagi hari melihat seekor anjing yang mengelilingi sumur sambil menjulur-julurkan lidahnya. Paham dia anjing itu kehausan, maka pelacur melepaskan sepatunya yang diikat dengan ranting-ranting pohon, kemudian dia ambil air dengan sepatunya tersebut, diberikan minum kepada anjing itu. Kemudian turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ubali, Allah tidak lagi memperhatikan bagaimana perbuatan dia sebelumnya. Ketika Allah sudah senang kepada seseorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rahmatnya, maka balasannya dan ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita, puasa kita, sedekah kita yang kita lakukan saat ini di bulan Ramadan bukan untuk menembus surganya Allah, karena tidak akan mungkin tertembus. Tapi ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk merebut rahmat Allah Subhanahu wa taala agar turun kepada kita. Fa yunazzilur rahmah, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada orang beriman. Lanjut, wayahutul khataya. Dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Memang satu paket. Kalau rahmat diberikan Allah, otomatis dosa diampunkan. Bagaimana Allah? Kita bayangkan tadi seorang pelacur saja, dia ketika turun jatuh rahmatnya Allah, diampunkan dosanya oleh Allah. Apalagi kita yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di waktu-waktu sahur, karena dalam Al-Quran dijelaskan di antara ciri-ciri orang penduduk surga itu adalah fil ashari yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahur kita itu bukan hanya kesempatan untuk makan, mempersiapkan puasa kita, tapi juga waktu yang baik untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita terampuni satu paket. Kenapa saya bilang agar dosa terampuni satu paket? Karena puasa yang kita lakukan itu hanya menghapuskan dosa kecil. Dosa besar beda babnya. Membunuh, berzina, mencuri, minum minuman keras, itu termasuk dosa besar. Tidak bisa terampuni dengan puasa yang kita lakukan. Jadi tidak semua dosa diampuni atau dihapus dengan puasa. Tapi sebaliknya, tidak semua puasa bisa menghapuskan dosa. Dosa besar tidak. Ada dosa yang satu paket dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barengan dengan bertobat kepada Allah selama bulan Ramadan ini. Barengan dengan taubat, perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah. Agar bukan hanya dosa kecil yang terangkat, tapi juga dosa besar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan lagi dengan puasa kita yang baik, puasa yang berkualitas, puasa yang mengendalikan hawa nafsu, karena inti berpuasa itu di situ. Dan ketika kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu kita lewat latihan puasa yang kita buat, ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan Ramadan ini, maka insya Allah jalan-jalan setan akan dipersempit untuk menggoda kita, karena hawa nafsu merupakan kendaraan setan. Sehingga itu rahasia ketika Rasulullah sampaikan wasufinatis syayatin, poin 3. Kata Rasulullah, apabila datang Ramadan, poin yang ketiga, setan-setan di belenggu jangan ditanya belenggunya kayak apa, jangan ditanya rantainya kayak apa. Tapi yang membelenggu setan itu adalah dengan puasa yang kita lakukan. Tapi tentunya puasa yang berkualitas, bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Karena Rasulullah ingatkan kita,
penguasa yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Kata Imam Rahimahullah, terjerumusnya kita melakukan dosa itu adalah ketika memperturutkan hawa nafsu. Berikutnya dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa yastajibu fi du'a. Di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa permintaan kita. Cari waktu spesial mustajab. Di antara spesial mustajab itu adalah indal iftar, ketika berbuka. Oleh karena itulah sering saya sampaikan dalam kajian menyambut Ramadan, doa menjelang berbuka itu jangan satu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhir, itu jadikan gerbangnya doa. Jika perlu kita punya catatan jadwal doa. Hari pertama saya mendoakan anak saya, hari kedua saya mendoakan ibu saya, hari ketiga saya mendoakan bapak saya, hari keempat saya mendoakan agar dimudahkan rezeki oleh Allah, hari kelima saya mendoakan istri saya yang cerai, bisa aja ya Bu. Tapi khusus untuk doa terhadap pasangan jangan disebutkan kencang-kencang. Pelan-pelan saja biar dia mengaminkan, tapi tidak ada mendoakan. Khawatir kalau sekiranya mendoakan pasangan kita doanya kencang. Dengar sama dia bukan jadi berbuka puasa, malah kolak yang dilempar wajah kita. Ya Allah, hamba punya istri yang cemburunya. Semoga lama jadi cerewetnya. Bisa betul ya. Dan jadi kami kan dalam itu apa nggak punya doa lain? Kayak mana puasanya Pak yang doa saya begitu? Nah khusus doa itu Pak saja, tapi kalau ada lagi apa boleh juga. Biar diaminkan oleh istri kita, diaminkan oleh anak-anak kita. Karena di situ Allah memberikan pengampunan doa. Yastajibu fihi doa. Kata Imam Rahimahullah, saya presentasi saja berikutnya. Yazurullahu bila tanafusikum fihi. Kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini Allah itu menyaksikan langsung perlombaan ibadah kalian menggunakan kalimat tanafus, berlomba-lomba. Jadi memang wajar kalau orang beriman masuk bulan Ramadan berbuat baik, beribadah itu berlomba-lomba. Karena memang disaksikan oleh Allah. Yazurullahu bila tanafusikum. Allah menyaksikan, Allah melihat bagaimana perlombaan kita. Dan ketika kita bicara tentang perlombaan, mau menang mau kalah. Kalau kita berlomba, mau menang mau kalah. Ingat, kemenangan dalam sebuah perlombaan itu dibutuhkan sebuah strategi yang tepat. Sedangkan dalam sebuah perlombaan pasti memiliki 3 fase. Yang pertama penyisihan, yang kedua semifinal, yang ketiga final. Jangan berharap menang kalau nggak sampai final. Tidak. Begitu juga dalam ibadah Ramadan kita, jangan berpikir kita mau menang kalau sekiranya di babak penyisihan aja udah keok. 10 hari pertama ini ibaratkan penyisihan. Ya wajar kalau sekiranya masjid-masjid penuh, musola-musola penuh, sampai dengan pasar tenda, babak penyisihan. Memang pesertanya banyak. Tapi nanti akan terbukti masuk nggak orang peserta ini, peserta lombanya dalam babak semifinal. Ya semua udah lupa. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir di babak final. Nah kalau kita berazam ingin menang dalam perlombaan yang dibuat oleh Allah dalam rangka ibadah yang disaksikan oleh Allah, maka usahakan diri kita masuk dalam final dalam keadaan apapun. Sesibuk apapun 10 hari terakhir kita, ibu-ibu sibuk dengan persiapan misalnya masakannya, sibuk dengan kue lebarannya, bapak-bapak sibuk dengan persiapan mau mudiknya, bawa kendaraannya ke bengkel-bengkel servis dan lain sebagainya. Tetap 10 hari terakhir itu kita yang babak final. Jangan sampai ibadah kita keteteran gara-gara persiapan itu rugi. Allah menyaksikan kita ketika di akhir lomba babak final justru kita malah alhamdulillah menjalan. Jadi dalam keadaan apapun kita ya, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Rahimahullah, kemudian yang berikutnya, wa yubahi bikumul malaika. Allah Ta'ala sudah menyaksikan amalnya dan dia senang dengan ibadah yang kita lakukan. Wa yubahi, maka kita itu akan dia umumkan kepada para malaikat dia. Malaikat, lihat hambaku. Disebutkan nama dia. Lihat hambaku. Ketika Allah Subhanahu wa
Artinya kalau kita